Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Dimas kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Dimas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Dimas. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Sumber sebesar 27,28%, Sojit Corporation sebesar 25%, masyarakat sebesar 17,72%. Dan teman-teman, ini merupakan dari segi pendapatannya sangat fluktuatif ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat secara kuartal pertama, 2020 kuartal 1 dengan 2021 kuartal pertama mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hampir 400%. Dan kalau kita setahunkan untuk 2020 dengan 2021 malahan mengalami penurunan sebesar 17,9%. Dan teman-teman, untuk di sektor properti ini kita harus melihat namanya recurring income. Jadi untuk 2020 recurring income-nya sebesar 5,5%, tetapi di 2021 hanya sebesar 1%. Untuk dari segi net profit-nya juga cukup fluktuatif, dan 2020 kuartal pertama dengan 2021 kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 400%. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 16,7%. Dan dari segi asetnya juga mengalami penurunan ya teman-teman, dan penurunannya sebesar 2,9%. Untuk dari segi utang juga mengalami penurunannya sebesar 36,1%. Ini bagus, yang dimana penurunannya cukup signifikan. Untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,6%. Dan teman-teman, ini merupakan salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah lembeng dari Dimas ini. Karena dia bergerak di bidang properti, kita perlu melihat dari segi lembengnya. Untuk lembengnya sebesar 1.229 hektar ya teman, yang dibagi dalam 3 kategori, industrial, komersial, sama residensial. Terus untuk dari segi summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021, untuk MPM-nya kita lihat, untuk MPM-nya di 50,73%. Jadi ini MPM-nya, net profit margin-nya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata MPM-nya juga seperti ini. Untuk dari segi EPS-nya di 22, dan membuat pernya menjadi 9,79 kali. Dan kalau kita lihat secara 3 tahun terakhir, memang untuk dari segi pernya mungkin 11-12 ya teman-teman, yang cukup sama. Terus untuk dari segi book value-nya di 120. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 220, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,83 kali. Dan kalau kita lihat, memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu, untuk PBV sekarang bisa dikatakan lebih murah ya teman-teman, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita lihat secara dari dulu, mungkin semenjak 2019 sudah di atas 2 untuk dari segi PBV dari Dimas ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,14 kali. Jadi ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan memang secara histori juga untuk DER-nya selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 18,68%. Ini juga sangat bagus. Untuk ROA-nya di 16,41%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 220. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari Dimas ini sekitar 240. Jadi masih memiliki margin of safety 9%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke juga karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena dia masih memiliki lembeng. Yang kedua juga dari segi liability-nya yang masih oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Dimas ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Dimas ini?
teman-teman, secara fundamental dari saham Dimas ini sangat menarik. Yang kedua adalah dia adalah high dividend. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk dari pembagian dividennya, dia bisa membagikan dividen di atas 10%. Jadi ini saham yang bisa dikategorikan sebagai high dividend. Jadi secara fundamental memang sangat bagus. Secara valuasi memang masih ada margin 9% ya teman-teman. Dan ini karena high dividend ya, menurut saya sih udah ada satu nilai plus ya teman-teman. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ini? Sementara sih tidak ya teman-teman, karena saya sudah memegang banyak saham. Jadi saya udah cukup. Jadi saya tidak menambah atau membeli saham yang sudah yang baru ya teman-teman. Saya hanya menambahkan di posisi yang sudah ada. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.